Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rasyida, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di sini saya akan menyampaikan resum dari PPAK Fakultas. Yang pertama, sistem pendidikan di Perguruan Tinggi Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistem perkuliahan satu menggunakan sistem kredit semester. Jadi menggunakan SKS. Kemudian beban studi yang harus diselesaikan yaitu ada 150 SKS yang ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. Kemudian gelar yang didapat dari Fakultas Humaniora nanti akan mendapat gelar sarjana SS untuk prodi sastra Inggris dan sarjana humaniora atau SHUM untuk prodi bahasa dan sastra Arab. Mengenai evaluasi pembelajaran mahasiswa di sini menggunakan UTS dan UAS yang nanti akumulasi dari penilaian ini akan muncul IPK. Mengenai IPK yang harus didapat antara C plus sampai A. C plus nanti mahasiswa boleh mengulang, tetapi itu sudah mencukupi nilai. Kemudian ada PKLI atau ujian praktek kerja lapangan, yakni setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebagai prasyarat untuk mengikuti proses skripsi. Kemudian dan di sana PKLI itu terdapat program profesi. Kemudian yang ketiga, komprehensif, yakni ujian keseluruhan mata kuliah sebagai syarat untuk menempuh skripsi. Yang keempat, skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Kemudian tugas akhir yakni skripsi dengan menggunakan bahasa Inggris untuk prodi sastra Inggris dan bahasa Arab untuk prodi bahasa dan sastra Arab. Mengenai sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan, fasilitasnya meliputi ruang kuliah, perpustakaan, SAC, home theater, auditorium, laboratorium bahasa multimedia, galeri seni, galeri kaligrafi, meeting room, kemudian mengenai UKT atau uang tunggal kuliah. Uang tunggal kuliah yaitu sharing pembayaran yang didapat oleh setiap mahasiswa. Kemudian ada lagi banding UKT. Banding UKT itu dilakukan setiap semester sebelum registrasi selanjutnya. Nanti ada penyesuaian dari grade yang tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Tapi rata-rata nanti dari tinggi ke rendah. Jadi semisal di awal dia mendapatkan grade yang tinggi, nanti bisa turun 1 grade. Kemudian mengenai sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Visi Fakultas Humaniora yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integritas dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Kemudian misi dari Fakultas Humaniora yaitu 4 pilar yang menggambarkan tentang kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional yang nantinya mengantarkan anak-anak menjadi sarjana yang ulul albab. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, bidang teknologi, seni budaya yang bernafaskan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan
jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Tujuan dari visi misi tersebut yaitu mahasiswa mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kemudian program-program pembinaan dan pengembangan, yakni 1. Peningkatan spiritual dan keluhuran akhlak. Kemudian yang kedua yakni pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga pengembangan potensi, minat dan bakat. Yang keempat pengembangan profesionalisme. Kemudian yang kelima terakhir ada pengabdian masyarakat. Kemudian strategi umum pembinaan dan pengembangan. Yang pertama terprogram, artinya secara menyeluruh bisa mengakomodasi tujuan-tujuan yang tersebut tadi. Kemudian dampak dari kegiatan tersebut itu bisa terukur. Kemudian yang kedua, sinergis, artinya saling terkait satu sama lain atau saling terkoneksi. Kemudian yang ketiga, bertahap dan berkesinambungan, mulai dari PBAK sampai kegiatan akhir nanti, sampai pada pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang keempat demokratis, artinya menggali segala kebutuhan yang ada pada mahasiswa. Kemudian kolaboratif antara mahasiswa dan dosen. Organisasi mahasiswa yang ada pada intrakampus, yakni ada SEMA, DEMA yang bereputasi pada fakultas, kemudian ada HMJ. Kemudian di sini terdapat komunitas dan bakat. Komunitas dan bakat. 1. Komunitas peneliti, yakni mengacu pada penalaran. Kemudian ada kaligrafi, debat, baik debat bahasa Inggris maupun bahasa Arab, penulisan kreatif, karawitan dan tari, film, jurnalistik, Al-Jalalain, yakni pengkajian tentang studi-studi Islam. Kemudian SKKM atau Surat Kredit Kegiatan Mahasiswa. SKKM ini meliputi semua kegiatan akademik maupun non-akademik. Kemudian sebagai syarat ujian komprehensif dan syarat SKKM ini ada 250 kredit yang harus ditempuh dari semester awal sampai semester akhir. Di sini saya lanjut dengan hak-hak mahasiswa, yakni 1. Memperoleh pendidikan, pembimbingan dan pengarahan. Kedua, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Kemudian 3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan. Yang keempat, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Kemudian yang kelima, memanfaatkan sarana prasarana sesuai ketentuan. Kemudian yang terakhir, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional dan bertanggung jawab. Kewajiban mahasiswa. 1. Memenuhi kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, mendukung terwujudnya bilingual university and world class university. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keempat, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kelima, menjaga pergaulan yang dari lawan jenis berdasarkan norma agama. Yang keenam, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang ketujuh, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Kemudian yang ke-8, menjaga sarana prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Kemudian layanan administrasi Fakultas Humaniora. Di sana terdapat layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi,
layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan praktek kerja lapangan, layanan kegiatan yudisium, dan layanan bebas tanggungan, yakni ketika akan sudah dari mulai dia sampai dia mendapat transkrip nilai dan ijazah saat keluar nanti. Kemudian sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021. Visi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab yakni terwujudnya program studi Bahasa dan Sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional, yakni 1. Memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi masyarakat. Kemudian strategi yang dilakukan yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi bahasa dan sastra Arab secara integratif yang berkualitas, yang nantinya kriteria dari lulusan bahasa dan sastra Arab yang nantinya dapat menjadi ahli bahasa dan sastra Arab, baik itu di balai desa, balai bahasa, ataupun di KLN. Kemudian bisa menjadi guru bahasa Arab, baik itu dari MI, MTS, dan MA. Kemudian bisa menjadi penerjemah bahasa Arab. Bisa lagi menjadi pendamping atau pembimbing manasik haji di bidang bahasa Arab. Bisa menjadi tenaga peneliti di bidang bahasa Arab dan bisa menjadi konsultan bahasa Arab. Mengenai kurikulum atau SKS, yaitu pada semester pertama terdapat 22 SKS yang harus diambil, semester 2 ada 22 SKS, semester 3 ada 21 SKS, semester 4 ada 21 SKS, semester 5 ada 22 SKS, semester 6 ada 22 SKS, semester 7 ada 14 SKS, dan semester 8 ada 6 SKS. Kemudian beberapa fasilitas pendukung, yakni seperti ruang bersama, laboratorium bahasa dan multimedia, Ma'had Ali, dan masih banyak lagi. Jadi ketika mahasiswa BSA ini mau dan siap untuk diarahkan atau dibimbing dan dikader, maka ada jaminan bahwa lulusannya atau outputnya akan sukses di dunia kerja maupun dalam pengabdiannya di masyarakat. Kemudian di sini terdapat Q&A. Jaminan lulusan bahasa dan sastra Arab apakah bisa diakui? Bisa, asalkan dia mau dibimbing oleh dosen. Kemudian bisakah mengambil profesi diplomat? Nah, untuk itu tidak ada persyaratan tertentu, bisa menjadi diplomat, penerjemah, atau yang lain-lain. Kemudian banyak orang yang bertanya mengenai profesi pengajaran, apakah lulusan bahasa dan sastra Arab bisa menjadi guru, karena biasanya yang lebih menguasai adalah dari bidang tarbiyah. Nah, tidak bisa sekali. Nah, BSA itu inti dari keilmuan yang dipermak apapun itu menjadi apapun sangat bisa. Kemudian yang terakhir, dan jangan lupa berusaha, berikhtiar, menjaga semangat dan berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.